Ya, menanggapi pernyataan Presiden barusan ini, saya ingin langsung memberikan kesempatan kepada Pak Ateh untuk mengklarifikasi Pak Ateh atas apa yang terjadi selama 2-3 hari terakhir ini sudah terlanjur menjadi polemik. Kenapa pertanyaan Menteri Yudi berinisiatif untuk mengumumkannya sendiri? Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ini sebenarnya memang merupakan tugas pokok dari Kementerian PAN dan ini bukannya yang pertama kali dilakukan. Tahun kemarin juga dilakukan. Tahun sebelumnya juga pada waktu masa pemerintahan sebelumnya juga dilakukan, dan bahkan kalau kita lihat jauh ke belakang ini sudah dilakukan sejak tahun 2000 saat Impres nomor 799 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu dikeluarkan untuk mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, memang kami juga sebenarnya agak bingung di Kementerian PAN kok tiba-tiba jadi terkait dengan reshuffle. Karena ini juga bukan raport kinerja menteri sebenarnya. Ini adalah evaluasi kami terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan manajemen kinerja pemerintah yang sebenarnya penanggung jawab pelaksanaan daripada tata kelola pemerintahan itu lebih banyak ditumpukan kepada sekretaris jenderal atau sekretaris menteri di kementerian. Jadi kenapa diberikan ini kepada pimpinan? Ini sebenarnya kan untuk memberikan informasi kepada pimpinan KL tentang situasi kondisi daripada manajemen kinerja. Pertanyaannya dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2000 sampai 2015 ini, apakah memang diumumkan ke publik juga? Karena kita juga belum pernah menghadapi kehebohan seperti ini, Pak. Betul. Pak Ateh. Ya memang awal-awal enggak, 2000 enggak, tapi kemudian biasanya juga dulu sebelumnya kami awal-awal panggil hanya kepala biro perencanaan, panggil inspektorat. Kemudian sejak awal tahun 2011, 12 kami panggil sekjen, sesmen untuk mendapatkan laporan ini. Kemudian dalam untuk daerah kami panggil sekda. Nah, ini ada perubahan, pergerakan perubahan. Kemudian pada tahun 2013 itu memang kami mulai panggil Pak Menterinya, pimpinan kepala lembaga atau gubernur, bupati, wali kota. Karena waktu itu pandangan... Mendatangi langsung kementerian atau menterinya begitu ya? Nah, datang dikumpulkan, dikumpulkan seperti biasa. Kalau kementerian, pertama dulu menteri dengan gubernur biasanya satu, kemudian nanti bupati, wali kota. Nah, kami sampaikan, karena evaluasi ini sebenarnya untuk mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan atau kekurangan-kekurangan tata kelola manajemen kinerja di instansi pusat maupun daerah, kemudian memberikan saran perbaikan. Nah, begitu 2013 dipanggil pimpinan KL dan bupati gubernur, itu nampak sekali perubahannya. Karena menjadi tahu rupanya banyak sekali kepala daerah ataupun pimpinan KL yang sebelumnya tidak mengetahui ada masalah itu, karena biasanya sebagian tidak menyampaikan. Nah, maksudnya dipanggil pimpinan ini supaya mengetahui ada masalahnya, ada masalah yang harus dibenahi. Tapi permasalahan adalah sekarang diumbar ke publik, kemudian ada rapor, boleh dikatakan ini sebagai rapor kementerian, di mana adalah yang paling tinggi di kementerian itu adalah seorang menteri, seorang pembantu presiden. Tentu ini ditanggapi secara macam-macam, termasuk secara politis. Dan Pak Yudi sendiri mengaku ini sebagai inisiatifnya sendiri, Pak Ateh. Ya, itu inisiatif Pak Yudi, memang Pak Menteri itu yang barangkali pada saat menyampaikan itu, tapi sesungguhnya dari dulu pun disampaikan masuk, saya pun waktu tahun lalu diundang oleh Berita Satu, saya ingat sekali cuma satu TV yang minta penjelasan tentang ini, mana kenapa ini jelek, kenapa ini bagus gitu, dan koran ada ini, tapi setelah itu berhenti sebenarnya, setelah itu enggak ada ini. Nah, ini saya kurang paham juga kenapa sekarang bisa heboh. Ya, saya ingin kembali lanjutkan tadi terpotong Pak Ateh, ada 2 kementerian yang paling tidak menyatakan keberatannya, 3 termasuk ada Kejaksaan Agung. Bahkan kemarin Kemenpora mendatangi Anda langsung di Kemenpan. Sudah selesai apa yang diprotes, dikeluhkan oleh Kemenpora? Ya, kami sampaikan biasanya kalau sudah yang sebenarnya respon menurut kami baik, biasanya setelah ada penilaian itu diperintahkan sama menterinya supaya perbaiki, datang sekjen atau mengundang kami, seperti banyak undangan nanti besok
undang sekjen menjelaskan di mana kekurangannya, kami akan perbaiki. Atau kadang ada gubernur, bupati datang menanyakan ya segala macam datang. Nah yang Menpora memang datang mempertanyakan dasar hukum. Ya kalau sudah dasar hukum ini kan panjang ceritanya karena memang ini sudah lama sekali. Tapi yang jelas di dalam itu disebutkan ada 2 yang tugas di Menpan itu. Dia mengkoordinasikan mengenai tata cara review laporan kinerja. Ini orang keliru yang laporan kinerja tadi. Yang laporan kinerja sudah kami lakukan, tapi memang tidak kami umumkan. Ini dikasih kepada Presiden, direview oleh BPKP, diberikan kepada Presiden sebagai dasar pertanggungjawaban keuangan negara juga, makanya melalui Menq. Nah, itu memang kami tidak sampaikan. Nah yang berikutnya ini adalah evaluasi akuntabilitas kinerja supaya meningkatkan laporan kinerja tadi, supaya semuanya lebih terukur dengan baik dan sebagainya. Nah itu diatur melalui Permenpan berdasarkan Perpres diatur melalui Permenpan. Dan penyusunan ini tidak boleh sendiri, karena terkait Kementerian Keuangan, Undang-Undang Keuangan Negara terkait Bappenas. Dan ini sudah clear ya, sudah dijelaskan oleh Kemenpora, kemudian juga Kementerian Koperasi dan UKM dan juga Kejaksaan Agung kah? Sudah, karena Jabir dan sebenarnya juga tidak ada masalah. Baik. Sebelum saya lanjut, tadi ditanggapi atau dikatakan oleh Pak JK ini menjadi satu evaluasi walaupun porsinya kecil. Apakah memang artinya tanda-tanda untuk reshuffle ini semakin dekat? Reshuffle tinggal menunggu waktu. Tapi kita tidak dari sinyalemen yang ditangkap dan Anda analisis. Iya, jadi sebetulnya kalau bermain politik bisa mengatakan bahwa jangan-jangan ini bisa menjadi landasan. Karena dengan demikian menunjukkan bahwa institusi ini bekerja secara betul-betul workable, istilahnya proper atau tidak, kan gitu. Jadi pucuk pimpinan dan lembaga yang ada ini ya, kementerian itu, institusinya itu, apakah di bawah kepemimpinan ini bisa men-trigger gitu ya, mendorong kinerja dari kementerian atau birokrasi ini menjadi lebih baik, kan itu pertanyaannya. Jadi kalau tidak, apa yang salah ini, kan gitu. Jadi menurut saya para menteri tenang saja, tidak ada masalah, tidak perlu marah, tidak perlu ini, tidak apa-apa. Termasuk juga partai-partai politik pendukung pemerintah. Iya, tentunya seperti itu. Jadi supaya apa? Paling tidak ada certainty dari semua evaluasi ini, karena evaluasi ini kan baru trial and error juga, supaya ada perbaikan. Saya ingin kembali ke Bu Suti. Seperti tadi saya sudah sampaikan, ada tanggal 15 Desember 2015, ada acara waktu itu di kantor Wakil Presiden, Pak Ateh, benar? Dan di situ juga bicara ke media soal rapor-rapor menteri, bahkan kami punya kutipan ya sebenarnya, nanti kita siapkan, nanti kita akan saksikan sama-sama. Bahkan di situ disebut, ini bukan rahasia, sehingga wajar saja bisa siapapun bisa mengkonsumsinya begitu. Tetapi pertanyaannya itu 15 Desember. Sekarang kenapa diulang kalau tadi Bu Siti mengatakan momennya kurang tepat? Iya, ini mau tidak mau ya sudah menimbulkan kegalauan ya. Kegalauan yang dialami oleh yang mendapatkan rapor merah kan seperti itu. Khususnya kader-kader partai yang di situ dia menjadi menteri. Tentu partainya merasa kurang nyaman ya melihat ini. Lah, tentunya ini memang tidak mudah. Kita melakukan semacam perbaikan dari sistem yang tadinya agak tertutup, agak tertutup dan sekarang dibuka belah. Termasuk bagaimana kita juga merasa tidak nyaman. Dan ini implikasi yang ditimbulkan. Iya, PNS itu dengan adanya open recruitment, satu contoh itu ya. Oleh karena itu akan dievaluasi, satu contoh itu. Jadi menurut saya kalau memang apa yang dilakukan Pak Yudi Krisnandi di Kementerian Kemenpan bersama kementerian terkait, lembaga terkait itu tidak berdasar, maksud saya masih diragukan dan sebagainya, itu harus memang dilakukan katakan gitu check and recheck. Apakah memang bisa dipertanggungjawabkan semua yang dilakukan Pak Yudi itu. Dan tentunya publik itu akan merekonfirmasi, gitu loh. Jadi ada public accountability yang disampaikan, katakan oleh Pak Yudi dalam hal ini sudah Kemenpan umumkan, tapi masyarakat tidak menelan mentah-mentah juga. Kalau menurut ketika dikeluarkan lalu bagaimana publik melihat, tidak terpengaruh, katakan. Sekarang Kementerian PAN menilai, gitu ya, kementeriannya Bu Susi itu nilainya 5 atau 6 gitu. Pasti publik masa iya dia 5 atau 6 kan gitu. Jadi ada yang tidak logis di situ. Gitu. Apakah itu juga yang dijadikan alasan sehingga harus diulang pengumumannya begitu saat ini lagi? Saya barangkali mau nambahkan Mas Wahyu. Sepengetahuan saya kan ikut juga tanggal itu dan kemarin itu. Sebenarnya karena banyak yang bertanya sama Pak Yudi. Pak Yudi waktu kemarin bukan mengumumkan kembali. Sebenarnya poinnya kemarin Pak Yudi ingin menyampaikan bahwa akuntabilitas kinerja ini
ini tidak terkait dengan reshuffle karena pertanyaan seperti itu. Itu bukan untuk mengumumkan kembali. Jadi itu barangkali perlu dan bahwa ini dilakukan. Tapi tarikan politik itu tidak bisa dinafikan ya. Jadi kesan bahwa ini seolah-olah ingin menegaskan gitu ya bahwa kementerian-kementerian ini lalu menyadarkan tidak hanya publik tapi presiden loh lihat ini tidak bagus. Jadi ada alasan untuk presiden melanjutkan. Dan seharusnya sebagai menteri yang datang dari partai politik seharusnya sudah sedar dengan konsekuensi pasti, Jadi tarikan-tarikan itu. Jadi ada dua hal yang berbeda. Mungkin kita senang ada keterbukaan itu, ada transparansi, ada public accountability. Jadi setiap kementerian bertanggung jawab gitu ya kepada presiden, tapi sekaligus juga kepada masyarakat bahwa birokrasi